Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang nomor 2 ialah ayyah suna'an niyatu fi talabil ilmi. Niat harus bagus, harus niat-niat yang bukan niat-niat jelek. Fi talabil ilmi. Niat yang mana? Kalau ketika menuntut ilmu itu kan harus niat. Niatnya harus dibaguskan. Diperbagus lagi niatnya. Bi ayyak sidawajahullahi azza wa jalla wal amalu bihi wa ihya'i syariah. Yakni niatnya dengan bermaksud pada dalam hatinya mencari ilmu itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat juga di dalam hatinya wal amalu bihi, bisa mengamalkan terhadap apa yang telah dipelajari atau apa yang telah diperoleh oleh pelajar tersebut, oleh muta'allim. Wa ihya'i syariah. Dan kemudian niat yang di dalam hatinya harus dilontarkan ialah niat untuk menghidupkan ilmu-ilmu syariat yang masih dipelajari, untuk menghidupi ilmu-ilmu syariat. Kemudian wa tanwiru qalbihi, kemudian hatinya itu bisa terdapat cahaya dalam hatinya, untuk menerangi hatinya dari sifat-sifat kejelekan yang tadi di pertama kami bahas sudah dijelaskan. Wa tahliyatu batinihi, kemudian batinnya itu disepikan dari perkara-perkara yang jelek, hasud, dengki, su'ul adab, su'ul akidah. Wa taqarrub minallah, sudah memperoleh ridhonya Allah, sudah mengharap untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Yang terakhir ialah untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar ilmu syariat, yang pertama meniat untuk mengharap ridhonya Allah dan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak di kalangan sekarang belajar ilmu tapi jauh tadi, ba'idan minallah, jauh kepada Allah, jauh pada Allah yang menciptakan. Tujuannya mencari ilmu syariat ialah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala yaksudu bihi al-awrad dunyawiyah. Janganlah kalian, wahai para pelajar, wahai para muta'allim, oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari diperingati, janganlah kalian bermaksud dalam menuntut ilmu, bermaksud dalam hatinya untuk tujuan-tujuan dunia. Seperti apa tujuan-tujuan dunia itu? Min tahsilir riyasah wal jah wal mal wa mubahatil aqran wa ta'dimun nas lahu wa nahbidalik. Dari menghasilkan jabatan, saya belajar untuk bisa jabatan saya tinggi, kemudian wal jah, pangkatnya bisa pangkatnya lebih tinggi lagi, wal mal, kemudian saya belajar ilmu agar supaya harta saya banyak, wa mubahatil aqran wa ta'dimin nas, dan supaya manusia-manusia itu memuliakan saya. Banyak nanti yang mengundang saya. Kebanyakan para pelajar sekarang itu kebanyakan yang pertama belajar ilmu karena untuk mencari jabatan. Makanya di masa-masa sekarang ini dunia pesantren yang dimana di dalamnya tidak terdapat formal atau ijazah formalnya SMP atau SMA itu jarang untuk dilihat oleh masyarakat luar, atau jarang untuk putra-putranya ditaruh di pesantren tersebut berriasah atau beljah pangkat, untuk mencari jabatan yang ada pada dirinya, untuk mencari jabatan dalam mencari ilmu, untuk mengincar jabatan, wal mal, atau juga harta. Dalam hatinya nanti kalau saya sudah punya ilmu, banyak yang ngundang, kemudian ketika ngundang nanti banyak yang akan memberi uang. Itu masuk tujuan-tujuan yang tercela. Wa mubahatil aqra wa ta'limin nas, ketika nanti sudah banyak ilmunya, kemudian masyarakat sekitar itu akan membanggakannya. Waru alim, ya bahasa Madurnya aduh waru alim, waru alim, dibanggakan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu tujuan
dalam mencari ilmu karena bertujuan seperti itu di dalam kitab ini tidak diperbolehkan atau termasuk tujuan-tujuan yang tercela. Wa nahwi dzalik dan semacamnya. Baik apapun itu yang terjadi pada saat-saat ini, pada generasi-generasi sezaman ini, generasi-generasi pelajar yang ada pada saat ini. Makanya tanamkan niat di dalam hati para pengajar wal muta'allim, khususnya bagi para pengajar, para pelajar, bukan pengajar, para pelajar, untuk niat bagus untuk dalam mencari ilmu. Niat untuk taqarruban ilallah, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk niat ba'idan minallah, bukan sebaliknya ba'idan minallah, jauh pada Allah, yang mana Allah itu yang menciptakannya. Kemudian niat lagi untuk mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak tapi mengamalkannya sedikit, tidak mengamalkan bahkan. Niat itu sudah keluar dari jalur niat yang sudah ditentukan dalam kitab ini. Wahya syariah, kemudian menghidupkan ilmu-ilmu syariat, bukan belajar hanya untuk mengetahuinya saja. Al ilmu bil amal, ilmu itu untuk mendokumentasikan kepada masyarakat sekitar, bukan untuk penyimpanan diri sendiri, bukan untuk disimpan pada diri sendiri. Amalkan ilmunya. Kemudian dia syariat, ketika sudah mengamalkan maka dia telah menghidupkan ilmu-ilmu syariat kepada desa-desa tersebut, kepada desa-desa yang ditempatinya. Wa tanwiru qalbihi, setelah mengamalkan dapat menghidupkan ilmu-ilmu syariat dan di hatinya terdapat nur, cahaya yang wa tahliyatu batinihi, dan bersih batinnya dari perkara-perkara jelek. Karena hatinya sudah dikasih nur, maka batinnya bersih dari perkara-perkara jelek, hasud, dengki, adu domba yang sudah dibahas yang pertama ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab.